Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Sunan Bejagung Tuban dan penjelasan asal usulnya. Karomah Sunan Bejagung Tuban dan penjelasan asal usulnya. Tak jauh dari pusat Kabupaten Tuban terdapat dua makam penyebar agama Islam di Jawa. Generasi sebelum Wali Songo, Sunan Bejagung Lor dan Kidul, keduanya makam. Meskipun tidak dalam suatu komplek, namun masih masuk dalam satu lingkungan, satu lingkup Desa Bejagung, Kecamatan Semanding. Kami berziarah di tempat tersebut usia melanjutkan perjalanan ziarah dan makam Maulana Ibrahim Asmoro Pundi di Gresik Harjo, Palang, Tuban, awal Lebaran tahun 2013. Menurut cerita sejarah, Sunan Bejagung Lor lebih sepuh dibandingkan Bejagung Kidul. Namun karena kebingungan dan repot keduanya makam, kami justru sampai terlebih dahulu di Bejagung Kidul. Kami mengetahuinya karena di gapuro makam terdapat tulisan besar pada sebuah plaket yang bertulisan makam Sunan Bejagung Kidul. Tiba di sana, kami bertemu dengan murid sang penjaga makam. Pria berkumis itu bercerita bahwa antara keduanya, Bejagung Lor dan Kidul, rupanya masih mempunyai ikatan keluarga, di mana Bejagung Kidul merupakan menantu dari Bejagung Lor. Dahulu sebelum pindah, Sunan Bejagung Lor juga tinggal di daerah Kidul. Pindahnya bersama dengan dipindahkannya masjid. Dulu di sana terdapat masjid yang didirikan Sunan Bejagung Lor. Kata murid ketika berpindah atau ulzah itulah, ia menyerahkan misi dakwah dan di wilayah Bejagung Kidul kepada menantunya Pangeran Kusumo Hadi. Pangeran Kusumo Hadi ini merupakan putra Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk. Ia pergi ke Bejagung untuk belajar agama Islam. Setelah diterima sebagai santri Sunan Bejagung, Kusuma Hadi berganti nama menjadi Hasyim Al-Mudin. Pada akhirnya Kusuma Hadi atau yang kemudian dikenal sebagai Sunan Bejagung Kidul ini meneruskan dakwah ayahnya. Menurutnya dalam menetap di daerah Bejagung Kidul hingga wafat. Sebetulnya tak jauh dari komplek makam Bejagung Kidul juga terdapat pondok pesantren Sunan Bejagung. Entah ada kaitannya dengan sejarah Sunan Bejagung atau tidak, kami belum sempat mengetahui. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke makam Sunan Bejagung Lor. Bejagung Lor nama aslinya Yakin Sayyidina Abdullah Arsi-Ari. Ada pula yang menyebutnya Syarif Arsi-Ari Badawi. Namun oleh masyarakat dia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bejagung Lor. Mbak Arsi-Ari adalah saudara Ibrahim Asmoro Pundi yang kemudian merupakan putra Al-Husaini Sayyid Jumadil Kubro.
oleh ayahnya ditugaskan untuk berdakwah di daerah Kadipaten Tuban. Kedatangan Abdullah Arsil Ari di Tuban disambut baik Adipati Tuban Wilotikto, sedangkan Adipati sang menghormati ulama pendatang tersebut. Meski pada sewaktu itu dia belum bisa menerima Islam sebagai agama yang baru, bentuk rasa hormatnya kemudian diwujudkan dengan memberikan tanah perdikat di daerah pegunungan yang saat ini bernama Desa Bejagung di Kecamatan Samanding. Di daerah ini Syekh Maulana Abdullah Syekh Arsi mendirikan sebuah tempat untuk berdakwah. Namun Desa Bejagung sendiri menurut juru makam Bejagung Lor Dermawan terkait dengan salah satu karomah yang dimiliki oleh Sunan. Namun Bejagung diambil saat Sunan mengisi buah mojo dengan air yang anggur. Air dalam mojo yang kecil itu tidak habis diminum oleh orang banyak. Kata Dermawan, ada pula yang menyebutnya dimakamkan Bejagung karena Mbah Arsil Ari juga seorang petani jagung. Sunan Bejagung kemudian berpindah ke sebelah utara, sedangkan di daerah awal ia menetap diserahkan kepada Sunan Bejagung Kidul. Bersamaan dengan pindahnya juga didirikan masjid yang sekarang terkenal di Jawa Timur. Saat kami berziarah ke makam terdapat beberapa pesan Sunan Bejagung yang ditulis di gapura masuk makam. Di antara pesan tersebut, mabowi agama kesaringan nabi, maboking bumi kesektini pujangga, berkembangnya agama karena nabi dan berkembangan atau ramainya bumi karena kesaktian atau kepintaran menulis atau pangeran. Di dalam komplek mereka terdapat banyak makam. Yang ada di dalam makam para kerabat, sedangkan di luar makam santri-santri. Hampir setiap hari makam tersebut dikunjungi para perziarah yang datang dari berbagai daerah. Paling ramai kalau malam Jumat Wage, sedangkan hol diperingati Kemis Pahing bulan besar imbuhnya. Ziarah ke makam dua wali ini juga memiliki catatan tersendiri. Dermawan menuturkan hal tersebut sebagai itibah atau mengikuti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap temu yang akan bertemu, Nabi harus menemui ali dahulu, ungkapnya Ajeng Jamaluddin. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.